Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Hai, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Syifa di acara Tanya Pak. Acara yang menyajikan perbincangan hangat bersama para pimpinan Badan Pusat Statistik. Nah, di episode kali ini saya akan ditemani oleh Deputi Bidang Statistik Produksi. Tidak asing lagi bukan? Mari kita sambut Bapak Muhammad Habibullah SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Syifa. Apa kabar, Syifa? Alhamdulillah, Syifa baik, Bapak. Terima kasih sudah bertanya. Sehat. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Nah, Bapak, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit seputar tata kerja baru dan manajemen SDM. Siap, Pak? Siap. Jadi, sebagai seorang yang sudah berlama berkarir di BPS nih, menurut Bapak, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, apa perubahan yang paling besar yang dirasakan oleh para seluruh pegawai dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari? Iya, prinsip daripada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, yang pertama yang kita pegang adalah kan menjadikan birokrasi menjadi efisien dan efektif. Yang paling penting bahwa kita ada perubahan ekosistem kerja baru untuk BPS. Nah, disinilah kita perlu menyesuaikan budaya kerja. Ini yang paling penting, kita mencoba merubah pola pikir kita ke dalam ekosistem yang baru. Nah, Pak, untuk benefitnya nih, manfaat apa yang akan kita bisa rasakan dengan adanya penyetaraan jabatan ini? Saya pikir banyak banget deh. Salah satunya adalah hubungan itu bersifat tidak birokratif, tapi sebagai fungsional. Sekat-sekat birokrasi itu akan pelan-pelan akan terhapus, terutama yang jadi masalah sekat anggaran. Dalam keadaan tertentu nantinya bisa lintas kedeputian karena masing-masing sudah fungsional. Jadi ada yang namanya tim kerja. Ini suatu hal yang menarik. Istilahnya juga tidak ada lagi istilah terkotak-kotak di antara kita ya, Pak ya? Ya, betul-betul. Baik. Nah, sekarang kenaikan jabatan fungsional tetap melihat ketersediaan formasi. Misalkan saya statistisi muda yang ingin naik ke statistisi media. Nah, tetapi karena jumlah media di kantor saya sudah cukup, saya nggak bisa naik. Atau kalau saya mau naik, saya harus pindah kantor lain yang formasinya tersedia. Nah, kira-kira ke depannya nanti akan ada perubahan nggak, Pak? Atau penyempurnaan terkait aturan ini? Ya, saya pikir harus ya penyesuaian akibat daripada keluarnya penyetaraan tentu harus kita sesuaikan, terutama ketersediaan yang ada namanya ABK. Ya, ini sudah terbit, ada keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang diterbitkan April lalu mengenai analisis beban kerja. Nah, ini tentu tidak mudah mengimplementasikannya. Ini pertanyaan besar hampir seluruh pegawai. Nah, ini kalau enggak nanti ya kita bahayanya satu apa? Kan kecenderungan orang kan nanti mengisi di lokasi-lokasi yang dekat domisilinya, misalnya. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama kita bisa menyusun
bagaimana sistem pola kerja. Ini kejelasan tentang pola karir ini yang sebetulnya kita buat, dan ini perlu masukan nih, termasuk generasinya Sipa gitu kan. Kita siap kok menerima masukan dari siapapun untuk kebaikan BPS. Nah, itu saja sih Pak pertanyaannya seputar tata kerja dan manajemen SDM kali ini. Jadi sebelum kita tutup sesi ini, dari Bapak sendiri mungkin apakah Bapak ada pesan yang ingin disampaikan bagi kami pegawai BPS seluruh Indonesia terkait bagaimana cara menghadapi era baru tata kerja di BPS ini? Jadi satu hal yang menurut saya ke depan itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita ini bisa berkompetisi untuk jabatan. Saya pikir jabatan itu juga perlu kita bersiap diri, kita menyiapkan diri dengan cara teman-teman, adik-adik yang di kabupaten kota dengan era internet ini kan bisa berinteraksi. Contohnya ya dengan seperti ini, Zoom, ini kan bisa menambah pengetahuan. Jadi tetaplah mengisi ilmu walaupun di daerah. Tunjukkan bahwa kita mampu. Ini seperti Siva ini kan bagus nih, membawa acara gitu. Nanti ada yang seperti Novel tadi nyanyi, itu kan juga bagian daripada mempopulerkan BPS. Dan jangan lupa karena kita basicnya statistik, ya tentu ya statistik jangan ditinggalkan. Amin. Wah, terima kasih banyak Bapak atas pesannya. Semoga bisa meresap ke sanubari seluruh pegawai BPS Indonesia. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya siang hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, sekian dulu episode Tanya Apa kali ini. See you on the next episode. Mari kita sambut Pak Habib dan Novel Tama. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari.